bensound.com. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nung Lestari, saya dari kelompok 3. I will explain about penentuan kegiatan ekonomi, pandangan klasik Keynes, dan pendekatan masa kini. Pandangan ekonomi klasik menurut para ahli. Apa sih yang dimaksud pandangan ekonomi klasik menurut para ahli? Yaitu pandangan yang didasarkan pada keyakinan bahwa perekonomian tidak akan terdapat kekurangan pada permintaan. Hal itu didasarkan oleh Jean Baptiste Say 1760 and 1832. Ia mengatakan bahwa supply creates its own demand, yang artinya pasokan menciptakan permintaan itu sendiri. Kritik Keynes terhadap pandangan klasik, ia berpendapat bahwa penggunaan tenaga kerja penuh itu adalah sesuatu yang sangat jarang terjadi, dikarenakan kekurangan permintaan agregat dalam perekonomian. Apa sih permintaan agregat itu? Permintaan agregat adalah jumlah permintaan barang dan jasa dalam perekonomian pada tingkat harga tertentu. Dalam ekonomi terbuka ada permintaan 4 sektor ekonomi makro. Yang pertama rumah tangga, yang kedua bisnis, yang ketiganya pemerintahan, dan keempatnya itu adalah sektor eksternal. Komponen permintaan agregat yaitu konsumsi, investasi, pengeluaran pemerintah, dan ekspor bersih. Konsumsi mewakili pengeluaran rumah tangga untuk barang dan jasa, sedangkan investasi yaitu pembelian barang dan jasa oleh bisnis. Sedangkan pengeluaran pemerintah dianggap sebagai variabel eksogen. Sedangkan ekspor bersih yaitu komponen ini ditentukan oleh pendapatan dan harga relatif antar ekonomi domestik dan dunia. Warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Pela Nuria Lestari. Saya akan menyambungkan materi dari pemateri sebelumnya. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu suku bunga atau suku bunga pada bank. Jika ada pertanyaan, apa itu suku bunga? Jasa yang diberikan bank berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah yang membeli atau menjual sebuah produk bank. Kenapa saya menyebut sebagai prinsip konvensional? Karena pada bank syariah tidak menggunakan sistem bunga, tapi menggunakan sistem bagi hasil. Pengertian lain, suku bunga adalah nilai tingkat harga atau keuntungan yang diberikan kepada investor dari penggunaan dana investasi berdasarkan perhitungan nilai ekonomi dalam periode waktu tertentu. Yang mempengaruhi tingkat suku bunga yaitu 1. Kebutuhan dana, 2. Target laba, 3. Jaminan kualitas, 4. Kebijakan pemerintah, 5. Jangkauan waktu, 6. Reputasi perusahaan, 7. Produk kompetitif, 8. Hubungan baik, 9. Kompetisi, 10. Jaminan pihak. Mungkin sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa harus dana? Kenapa? Yang ke-1, bunga simpanan. Bunga simpanan yaitu uang masuk gitu. Orang yang menabung di bank, otomatis uang itu masuk ke bank. Dan orang tersebut menerima bunga dari bank sebesar 5%. Nanti dicontohin ya. Yang kedua, bunga pinjaman. Bunga pinjamannya itu orang yang meminjam ke bank, otomatis uang keluar dari bank. Oke. Kita beri contoh biar semuanya pada ngerti. Kita sebut saja Pak Maman Pak Maman menabung di bank sebesar 20 juta.
Otomatis si pamoman tersebut mendapatkan bunga dari bank sebesar 5%. Beda halnya ketika pamoman itu meminjam dari bank sebesar 20 juta. Si pamoman tersebut mendapatkan bunga sebesar 20% dari uang 20 juta tersebut. Bisa dipahami? Oke, harus dipahami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya sebagai pemateri ketiga akan membahas tentang fleksibilitas upah dan kegiatan ekonomi, yaitu sebagaimana yang kita ketahui bahwa terdapat dua konsep permintaan dan penawaran, yaitu ada demand atau permintaan dan yang kedua supply ataupun produksi. Ekonom klasik meyakini bahwa perekonomian akan mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja penuh didasarkan pada keyakinan bahwa apabila terjadi pengangguran, mekanisme pasar akan menciptakan penyesuaian-penyesuaian di dalam pasar tenaga kerja, sehingga akhirnya pengangguran dapat dihapuskan. Apabila dalam perekonomian terdapat pengangguran, para penganggur akan bekerja pada tingkat upah yang lebih rendah dari yang berlaku di pasar. Keadaan ini menimbulkan kekuatan yang menurunkan tingkat upah, dan penurun dalam tingkat upah ini akan memperluas karena upah sama dengan produksi kemampuan. Hal ini termasuk dalam perekonomian yang mencakup jika lowongan pekerjaan semakin banyak, maka upah semakin sedikit, sesuai kurva di samping penjelasan bahwa bukti nyata lowongan pekerjaan yang semakin banyak maka upah akan semakin sedikit. Mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini sebagai pemateri keempat. Di sini saya akan membahas tentang kelemahan ekonomi secara klasik menurut para ahli. Teori dari Keynes. Keynes mengatakan bahwa tingkat kegiatan perekonomian tidaklah hanya selalu mencapai tingkat penggunaan tenaga kerja yang penuh, dikarenakan perekonomian tersebut banyak menghadapi permasalahan atau faktor-faktor lain yang terjadi karena adanya pengangguran dan penggunaan tenaga kerja yang penuh. Sampai saat ini pada akhir tahun 1920-an, pada waktu perekonomian, kita wajib mengetahui bahwa dunia mengalami kemunduran yang sangat serius dan orang dikarenakan adanya keraguan terhadap pendapatnya para ahli, yaitu ekonomi tersebut adalah menurut pendapatnya Keynes bahwa tidak terdapat kekurangan permintaan. Maka dari itu adanya analisa pendapatan terhadap pendekatan yang baru yang dibentuk menjadi 3. Yang pertama adalah perekonomian sektor 2, contohnya rumah tangga dan badan usaha. Dan yang kedua, perekonomian sektor 3, contohnya rumah tangga, badan usaha, dan pemerintah. Dan yang ketiga atau yang terakhir, perekonomian sektor keempat, contohnya adalah perdagangan internasional, rumah tangga, badan usaha, dan pemerintahan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadiati Nafiah. Saya akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya, yaitu penentuan kegiatan ekonomi negara. Penentuan kegiatan ekonomi negara dilihat dari pengeluaran agregat dan pendapatan nasional. Apabila pengeluaran agregat melebihi pendapatan nasional, itu disebut ekspansi. Apabila pengeluaran agregat dan pendapatan nasional sama, itu disebut seimbang. Dan apabila pengeluaran agregat lebih rendah daripada pendapatan nasional, itu disebut kontraksi. Nah, apa sih pengeluaran agregat itu? Pengeluaran agregat adalah pengeluaran untuk barang dan jasa dalam sebuah perekonomian, mencakup pengeluaran konsumsi, pengeluaran investasi, pengeluaran pemerintah, dan pembelian oleh orang asing. Selanjutnya adalah perkembangan analisis makroekonomi. Perkembangan analisis makroekonomi ini munculnya 4 pemikiran baru setelah pemikiran Keynesian. Yang pertama adalah monetaris, yang kedua klasik baru, yang ketiga supply side atau segi penawaran, dan yang keempat adalah neo Keynesian. Yang pertama monetaris.
Paris, dipelopori oleh Milton Friedman yang mengkritik pandangan Keynes. Di antaranya, tidak menyokong campur tangan pemerintah, menunjukkan peranan penawaran uang, lebih menyukai kebijakan moneter. Yang kedua adalah klasik baru, didasarkan dua pemisalan penting, yaitu menganggap semua ekonomi bertindak secara rasional dan bahwa semua jenis pasar beroperasi secara efisien. Yang ketiga adalah supply side atau segi penawaran, datang dari penasihat dan ahli ekonomi dalam pemerintahan Ronald Reagan, yaitu Presiden Amerika Serikat tahun 1980, didorong oleh dua faktor. Yang pertama, berlakunya stagflasi di dalam tahun 1970-an di berbagai perekonomian negara industri. Yang kedua, terpilihnya Ronald Reagan sebagai Presiden Amerika Serikat yang terkenal konservatif dan tidak menyukai campur tangan pemerintah yang berlebih-lebihan dalam perekonomian. Yang keempat adalah golongan Keynesian baru. Golongan ini lebih menunjukkan kemungkinan berlakunya yang akan mempengaruhi efisiensi pasaran barang. Dan menurut Keynesian, mereka berkeyakinan bahwa kebijakan pemerintah masih cukup diperlukan untuk menstabilkan kegiatan ekonomi dan mengusahakan agar perekonomian tetap mencapai kesempatan kerja penuh.